Berlatar di kota Marseille, Prancis, kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Charlie Mattei, mantan mafia yang pernah menjadi sosok paling ditakuti sekaligus berpengaruh di kota tersebut. Setelah memutuskan pensiun dari dunia kelam yang membesarkan namanya, Charlie kini menjalani kehidupan yang tenang bersama keluarganya. Ia memiliki 2 orang anak, Eva dan si bungsu Anatoly, yang menjadi pusat kebahagiaannya. Suatu hari, Charlie menghabiskan waktu bersama Anatoly dengan berjalan-jalan santai. Mereka sempat mampir ke sebuah pasar di mana Anatoly tertarik menyaksikan pertunjukan kambing berputar. Charlie pun menurunkan putranya dan memintanya menunggu sejenak sementara ia pergi memarkirkan mobil di area basement. Namun, situasi berubah drastis ketika sekelompok pria bertopeng tiba-tiba muncul dan menembaki Charlie secara brutal. Meski tubuhnya dihujani peluru, Charlie masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kondisinya yang kritis memaksa tim dokter bekerja keras dalam operasi panjang demi mengeluarkan 22 peluru yang bersarang di tubuhnya. Peristiwa ini pun dengan cepat menjadi viral dan menggemparkan seluruh warga Marseille, termasuk pihak kepolisian. Kasus tersebut menarik perhatian kepala polisi setempat yang kemudian menugaskan seorang detektif bernama Mary Goldman untuk menyelidikinya. Très bien, monsieur le directeur, je fais le nécessaire, comptez sur moi. Je vous tiens au courant. Setibanya di lokasi kejadian, Mary menemukan kejanggalan. Terdapat 6 lubang peluru yang sengaja ditembakkan pada satu titik yang sama, seolah menyampaikan pesan tersembunyi. Melalui penyelidikan lebih lanjut, terungkap fakta mengejutkan bahwa Charlie Mattei bukanlah orang biasa. Ia adalah mantan penguasa dunia mafia yang pernah mendominasi kota tersebut. Sejak usia muda, Charlie membangun jaringan bisnis ilegalnya mulai dari klub malam, kasino, hingga berbagai usaha lain yang menjadikannya sosok yang sangat disegani. Namun, 3 tahun sebelumnya, Charlie memilih untuk meninggalkan dunia tersebut. Ia menjual seluruh bisnisnya kepada 2 orang yang selama ini dianggap seperti saudara sendiri, yaitu Tony Zacchia dan Aurelio. Ami jusqu'après la mort. Di sisi lain, terlihat Tony sedang berkumpul bersama keluarganya dan ia sangat terkejut ketika mendapat kabar dari anak buahnya tentang insiden yang menimpa Charlie. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sifat Tony yang arogan dengan menegur keras anak buahnya yang masuk tanpa izin. Alors vous ressortez, vous frappez, et si je dis entrez, vous entrez. Sementara itu, Aurelio digambarkan jauh lebih kejam. Tanpa ragu, ia menembak anak buahnya sendiri yang ketahuan menggelapkan uang organisasi, meskipun alasannya untuk biaya pengobatan ibunya. Je te jure, j'étais pas au courant, je lui ai vendu un putain de garfouillé dans ma tête. Kekejaman dan ketegasan tanpa kompromi membuat Tony dan Aurelio menjadi pasangan yang sangat cocok dalam dunia mafia. Sementara itu, Charlie yang baru saja sadar dari koma masih terbaring lemah di rumah sakit. Dalam kondisi penuh luka, Mary datang untuk mencoba menggali informasi darinya. Namun, dengan sisa tenaga yang ada, Charlie hanya mampu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa dalang di balik serangan tersebut. Non. Monsieur, Setelah Mary pergi, 2 mantan anak buah setia Charlie, Karim dan Martin datang menjenguk. Keduanya juga telah meninggalkan dunia mafia. Melihat kondisi Charlie yang mengenaskan, Karim diliputi amarah dan berniat memburu pelaku penembakan. Namun, Martin berusaha menenangkannya, menyarankan agar mereka bersabar dan menunggu hingga Charlie pulih, sehingga mereka dapat menyusun rencana yang lebih matang dan terarah. Si tu dois me joindre, pas de portable.
Di tengah suasana rumah sakit yang sunyi, muncul seorang pria yang menyamar sebagai dokter. Kedatangannya bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menghabisi Charlie. Namun, untuk kesekian kalinya, Charlie berhasil selamat berkat tindakan cepat Mary yang telah memindahkannya ke ruangan lain setelah menyadari bahwa pelaku kemungkinan akan kembali untuk menyelesaikan misinya. Keesokan paginya, Tony datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie. Kehadirannya sontak membuat para polisi yang berjaga merasa ketakutan hingga memilih meninggalkan tempat tersebut setelah mengetahui siapa yang datang. Bon, je crois que je vais profiter pour aller fumer une clope. On s'occupe bien de toi. Mais quoi que ce soit, je suis là. Pour Christelle et les enfants, je suis là. T'es mon frère, Charlie. Je retrouverai ceux qui t'ont fait ça, je te promets. Merci. Tidak lama setelah Tony pergi, seorang dokter memeriksa kondisi Charlie dan menyampaikan kabar buruk. Sebagian saraf di tangan kanan Charlie mengalami kerusakan, menyebabkan jari-jarinya mati rasa dan tidak dapat digerakkan lagi. Tak lama kemudian, Karim dan Martin datang ke rumah sakit dan membawa Charlie pergi untuk menemui seseorang yang diyakini mengetahui identitas pelaku penembakan. Ça va sortir. Pergerakan mereka ternyata terpantau oleh Mary melalui kamera CCTV sehingga ia segera melakukan pengejaran. Menyadari bahwa mereka sedang diikuti, Karim segera meminta bantuan rekannya untuk menemukan jalur aman guna mengelabui Mary. Vas-y. Setelah melalui perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua tempat seorang pria yang telah ditangkap berada. Pria tersebut ternyata adalah anak buah Tony bernama Freddy. Melihat kedatangan Charlie, Freddy tampak sangat ketakutan hingga ia mengompol. C'est ce que j'ai dit, c'était des conneries. Je vous en supplie, je vous en supplie. Dengan penuh ketakutan, Freddy akhirnya mengungkapkan kebenaran. Tony ternyata berencana mengembangkan bisnis ilegal di kota tersebut berupa peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Rencana ini jelas akan memicu kemarahan Charlie karena mencemari kota tempat tinggalnya. Menyadari bahwa Charlie akan menjadi penghalang, Tony pun memutuskan untuk menyingkirkannya dengan memerintahkan 8 anak buahnya untuk menghabisi sahabatnya sendiri. Pengakuan tersebut membuat Charlie terkejut dan tidak menyangka akan pengkhianatan Tony. Mendengar hal itu, Karim dan Martin mengusulkan untuk membalas dengan menghabisi Tony. Namun, Charlie yang kini ingin menjalani kehidupan yang damai memilih untuk mengampuni perbuatan Tony, bahkan juga Freddy. Ia dengan tegas melarang mereka melakukan aksi balas dendam. Mais on peut pas faire ça, tu sais bien, c'est pas possible. C'était comme un frère pour moi. Je suis le parrain de son fils. J'aurais donné ma vie pour lui. Setelah mengetahui dalang di balik semua kejadian ini, Charlie diantar oleh Martin kembali ke rumahnya. Suasana haru pun pecah saat keluarga menyambutnya. Orang tua dan kerabatnya merasa sangat bersyukur karena Charlie telah melewati masa kritis dan dapat kembali berkumpul bersama mereka. Di sisi lain, cerita beralih kepada Karim, salah satu anak buah Charlie yang memiliki latar belakang keluarga Muslim. Kehidupan mereka terlihat sederhana namun penuh kebahagiaan dan kedamaian. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika anak buah Tony datang dan menculik Karim.
Ternyata dalang dibalik penculikan tersebut adalah Freddy yang tidak tahu berterima kasih meskipun nyawanya telah diampuni. Dalam peristiwa itu diperkenalkan pula salah satu anak buah Tony yang paling kejam, yaitu Pascal. Tanpa ragu, Pascal menembak Freddy hanya karena dianggap terlalu banyak bicara. Un petit dernier. Non, c'est bon. L'OM vient encore de perdre un bon joueur. Kekejaman Pascal tidak berhenti di situ. Ia bahkan memerintahkan untuk menyiksa Karim secara keji dengan maksud memotong tubuhnya saat masih hidup dan memberikannya kepada anjing-anjing kelaparan. Charlie. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Peristiwa tragis tersebut meninggalkan luka yang sangat mendalam. Charlie harus menyaksikan kesedihan keluarga Karim saat proses pemakaman berlangsung. Rasa kehilangan dan duka yang mendalam berubah menjadi amarah yang membara dalam diri Charlie, seakan memicu sebuah dorongan untuk balas dendam. Sebelum memulai rencananya, Charlie terlebih dahulu mengambil langkah pengamanan. Ia meminta salah satu orang kepercayaannya, Lucy, untuk menyembunyikan keluarganya di lokasi yang aman dan sulit dilacak oleh siapapun. Notre ville à l'endroit sûr. Ça coûtera ce que ça coûtera. Compte sur moi. Sementara itu, di tempat lain, anak buah Tony dan Pascal tengah berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Dengan penuh kesombongan, mereka merasa diri sebagai kelompok yang tak terkalahkan. Di tengah suasana pesta tersebut, Charlie tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol dan menggenggam sebuah granat. Kehadirannya seketika menimbulkan ketakutan. Namun, Charlie tidak datang untuk membantai mereka saat itu. Ia hanya ingin memberikan peringatan. Dengan nada tegas, Charlie memberi mereka kesempatan untuk pulang dan bertemu keluarga masing-masing agar mereka dapat merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan, diburu, dan dihantui bayang-bayang kematian. Ia menegaskan bahwa cepat atau lambat ia akan kembali dan menghabisi mereka satu persatu tanpa tersisa. Sebagai bukti keseriusannya, Charlie mengeksekusi salah satu dari mereka di tempat. Sécurité nulle part tant que je serai vivant. Bon anniversaire, Bastien. Di sisi lain, Lucy telah berhasil membawa keluarga Charlie ke tempat persembunyian yang aman dan mengambil peran sebagai pelindung mereka. Sementara itu, Charlie melanjutkan misinya dengan memburu salah satu anak buah Tony yang sedang berziarah ke makam putranya. Di lokasi tersebut, pria itu hanya bisa pasrah saat menghadapi kematian, menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari kejaran Charlie Mate. Serangkaian insiden ini menarik perhatian detektif Mary Goldman yang sebelumnya masih fokus pada kasus penembakan terhadap Charlie. Kini, ia dihadapkan pada kasus baru berupa kematian beberapa anak buah Tony. Mary kemudian memutuskan untuk menemui Tony di kediamannya dengan harapan memperoleh informasi terkait peristiwa tersebut. Namun, meskipun Tony sebenarnya mengetahui bahwa Charlie adalah pelakunya, ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Ia khawatir jika mengungkapkan kebenaran, pihak kepolisian akan menyelidiki lebih dalam dan justru menyeret dirinya ke dalam masalah. Portez-vous bien, Monsieur Zaka. Tanpa membuang waktu, Tony segera memerintahkan anak buahnya untuk mengacak-acak rumah Charlie dengan tujuan memancing dan menemukan keberadaannya. Mengetahui hal tersebut, Martin bergegas menemui Charlie untuk memberikan peringatan. Namun tanpa disadari, Martin telah diikuti oleh anak buah Tony, sehingga lokasi persembunyian Charlie akhirnya terbongkar. Akibatnya, anak buah Tony langsung menyerbu tempat tersebut dan baku tembak pun tak terelakkan. Il y a un Zodiac au bout de la cité, dépêche-toi. C'est pas possible. Allez, casse-toi maintenant, vite.
Karena kalah jumlah, Charlie meminta Martin untuk melarikan diri. Sayangnya, Martin justru tertangkap sementara Charlie berhasil kabur dan terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Dalam situasi terdesak, Charlie mengambil langkah nekat. Ia dengan sengaja menabrakkan dirinya ke arah aparat kepolisian yang sedang berjaga dengan tujuan menghentikan serangan musuh. Charlie pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa oleh Mary. Di sana, Mary mengungkapkan temuan penting dari hasil penyelidikan. Dari total 22 peluru yang mengenai tubuh Charlie, terdapat 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 8 pelaku penembakan, ada 1 orang yang sebenarnya tidak berniat membunuh Charlie. Berdasarkan rangkaian bukti yang ada, Mary semakin yakin bahwa dalang di balik semua ini adalah Tony. Namun, karena belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya, Mary memutuskan untuk membebaskan Charlie dan mengajaknya bekerja sama demi menjatuhkan Tony secepat mungkin. Je vous promets, je ferai un peu plus attention. Sementara itu, Martin yang telah tertangkap dibawa menemui Tony. Ia diperintahkan untuk mencari informasi mengenai keberadaan Charlie dan keluarganya. Dari sini terungkap bahwa Martin ternyata lebih berpihak kepada Tony dan memiliki keterlibatan dalam rencana pembunuhan terhadap Charlie. Beberapa waktu kemudian, Tony mengadakan pesta pernikahan untuk salah satu anak buah kepercayaannya, Sam, yang telah dianggap seperti anak sendiri. Di saat yang bersamaan, Charlie bergerak menjalankan rencananya. Ia mendatangi Frank, orang kepercayaan Tony yang bertugas sebagai administrator dan memegang seluruh data transaksi serta keuangan bisnisnya. Di bawah tekanan, Frank dipaksa untuk memindahkan seluruh data penting tersebut ke dalam sebuah flash disk. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Charlie tanpa ragu menghabisi Frank, menandai langkah besar berikutnya dalam rencana balas dendam yang telah ia susun dengan matang. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait, Franck. Mais pour ce que tes chiens ont fait à Karim, j'y arrive pas. Setelah mengetahui bahwa orang kepercayaannya telah tewas, Tony diliputi amarah besar dan segera menyusun rencana licik. Ia dengan tega menghabisi anak buahnya sendiri menggunakan senjata yang telah dipasangi sidik jari Charlie agar semua tuduhan mengarah kepadanya. Korban pertama adalah seorang pengawal yang tengah menemani ibunya di taman, dan korban kedua adalah Sam yang seharusnya menikmati malam pertamanya sebagai pengantin. Kematian 2 orang tersebut membuat Charlie menjadi buronan utama pihak kepolisian. Atasan kepolisian pun menugaskan detektif Mary Goldman untuk segera menangkapnya. Namun, Mary yang cerdas menyadari bahwa semua ini hanyalah rekayasa yang dirancang oleh Tony untuk menjebak Charlie. Dégagez-vous aussi. Sementara itu, Charlie menghilang tanpa jejak membuat Mary kesulitan melacak keberadaannya. Ia kemudian mencoba menelusuri melalui nomor telepon yang sering digunakan Charlie untuk menghubungi keluarganya yang bersembunyi. Tanpa disadari, percakapan tersebut berhasil disadap oleh Tony, sehingga lokasi persembunyian keluarga Charlie pun terbongkar. Tony segera mengirim anak buahnya untuk menculik kedua anak Charlie. Dalam insiden tersebut, Lucy tewas secara tragis saat berusaha melindungi mereka. Kedua anak Charlie berhasil diculik, namun beberapa waktu kemudian anak sulungnya ditemukan dalam kondisi babak belur di pinggir jalan. Ia sengaja dilepaskan sebagai pembawa pesan. Charlie harus menyerahkan diri kepada Tony atau anak bungsunya akan dibunuh. Keterlibatan anak-anaknya membuat Charlie dilanda amarah sekaligus keputusasaan. Ia pun menemui Mary, satu-satunya orang yang masih bisa ia percaya. Charlie meminta bantuan untuk menyebarkan berita palsu bahwa dirinya telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dengan cara itu, Tony diharapkan akan menghentikan perburuan sehingga Charlie memiliki celah untuk menyelamatkan putranya. Il se méfiera pas.
Mon fils n'est pas au bécou. Zach n'est pas assez stupide pour le garder avec lui. Après les enquêteurs, Charlie Mattei, l'immortel, n'aurait opposé aucune résistance. Berita tersebut berhasil meyakinkan Tony, bahkan juga atasan kepolisian yang terkejut mendengarnya. Namun alih-alih melepas si bungsu, Tony justru memerintahkan Pascal untuk tetap menghabisi anak tak berdosa itu. Tidak hanya itu, didorong oleh ambisi untuk menguasai seluruh kota, Tony juga berencana menyingkirkan rekannya sendiri, Aurelio. Saat Pascal menuju lokasi penyekapan, Charlie diam-diam mengikutinya dengan sepeda motor. Sesampainya di sana, Pascal memerintahkan anak buahnya, Clyde, untuk membunuh anak tersebut. Namun berbeda dengan Pascal, Clyde masih memiliki hati nurani. Ia berani melawan perintah itu demi menyelamatkan sang anak. Je peux pas. Je t'ai demandé ton avis, je le cul, je te crève. Ketika Pascal hendak mengeksekusi anak bungsu Charlie, Charlie datang tepat waktu. Pertarungan sengit pun terjadi yang akhirnya dimenangkan oleh Charlie hingga anak bungsunya berhasil diselamatkan. Di tempat lain, anak buah Tony telah menghabisi Aurelio beserta seluruh pengikutnya, menjadikan Tony satu-satunya kekuatan mafia yang tersisa. Namun, ia terkejut ketika Charlie tiba-tiba muncul di kediamannya. Dalam momen tersebut, Tony akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah benar-benar berani melawan Charlie secara langsung. Sejak dahulu, mereka tumbuh bersama dalam dunia mafia, tetapi hanya Charlie yang selalu menjadi sosok paling berpengaruh dan ditakuti. Perasaan tersisih membuat Tony yakin bahwa satu-satunya cara untuk mengubah keadaan adalah dengan menyingkirkan Charlie. Meski dikhianati, Charlie tetap memilih untuk memaafkan. Baginya, yang terpenting hanyalah hidup damai bersama keluarga. Namun, Tony yang telah dibutakan oleh ambisi kekuasaan dan kekayaan justru menolak kesempatan tersebut dan kembali melawan. T'as raison, Charlie, on n'a pas fini pareil, mais j'ai le meilleur réflexe. Suis-moi, Charlie. Suis-moi. C'est la plus grosse pourriture que je connaisse. Beruntung, Mary dan pihak kepolisian tiba tepat waktu untuk mengendalikan situasi. Keberhasilan Mary dalam mengungkap kasus ini membuat atasannya merasa puas. Namun, sifat serakah sang atasan mulai terlihat ketika ia meminta Mary untuk mengakui bahwa dialah yang menangani kasus ini secara langsung demi kepentingan kenaikan jabatan. Une dernière chose, monsieur le directeur. Oui. Berkat bantuan Mary, Charlie akhirnya diperbolehkan pulang setelah menyerahkan bukti berupa flash disk yang berisi data terkait pembunuhan dan bisnis ilegal Tony. Le dernier tireur. Zakia a pas eu le temps de vous dire qui c'était. Non. Saat hendak kembali, tanpa diduga Martin datang menjemput Charlie. Dalam perjalanan, Charlie meminta untuk diantar ke basement, tempat ia dahulu ditembak. Di lokasi tersebut terungkap fakta bahwa peluru yang mengenai tembok berasal dari tembakan Martin. Wajah Martin seketika diliputi ketakutan ketika Charlie mengetahui keterlibatannya. Ia pun mengakui bahwa dirinya diperintahkan oleh Tony untuk membunuh seseorang. Namun, ketika mengetahui targetnya adalah Charlie, Martin sengaja mengarahkan tembakannya agar meleset karena ia tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Charlie, yang masih memegang prinsip pengampunan, memilih untuk tidak membalas perbuatan tersebut. Ia memberikan kesempatan kepada Martin untuk hidup dan bertobat.
Dan disinilah akhirnya film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebaikan dan kesabaran sering diuji oleh pengkhianatan, dan saat pengkhianatan itu terjadi, pilihan antara memaafkan atau membalas akan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.